praktikum kali ini mengenai asidi alkalimetri. Video ini dibuat oleh kelompok 1 Shift D yang beranggotakan Hairunisa, Nadila Apriliani, Niken Abira Upia, dan Wahyu Adi Saputra. Kelompok ini akan menjelaskan pengertian asidi alkalimetri, alat dan bahan, prosedur kerja, dan perhitungan kadar. Pengertian dari asidi alkalimetri. Asidimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan pemikiran asam. Asam yang digunakan pada pemikiran ini biasanya yaitu asam kuat. Sebaliknya, alkalimetri adalah penetapan kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan pemikiran basa. Dalam titrasi asam basa, perubahan pH sangat kecil hingga hampir tercapai titik ekivalen. Pada saat tercapai titik ekivalen, penambahan sedikit asam atau basa akan menyebabkan perubahan pH yang besar. Ini seringkali dideteksi dengan dikenal sebagai indikator. Perlakuan titrasi asidi alkalimetri melibatkan beberapa komponen penting, meliputi titrat sebagai larutan yang tidak diketahui konsentrasinya dan analit sebagai zat atau senyawa yang akan ditentukan kadar konsentrasinya. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan di prosedur kerja. Kemudian adalah alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu pipet tetes, beaker glass, abu Erlenmeyer, bolt tiller, pipet ukur, corong, klem, buret, pipet volume, dan statif. Kemudian adapun bahan yang digunakan yaitu metil merah, asam sulfat, alkohol, boraks, fenolftalein, NaOH, asam oksalat, asam salisilat, asetosal, dan aquades. Berikut adalah ilustrasi dan cara kerja percobaan dan sekaligus contoh perhitungannya. Cara kerjanya yaitu pembuatan larutan standar sekunder, dibuat larutan NaOH 0,1 m sebagai basa dan larutan H2SO4 0,1 m sebagai asam, yang masing-masing dilarutkan dengan aquades 1 liter. Lalu dibuat larutan standar primer yang terdiri dari boraks untuk pembaku asam sulfat dan asam oksalat untuk pembaku NaOH. Digunakan indikator fenolftalein dan metil merah. Dititran pada pembakuan larutan NaOH 0,1 m, 10 ml larutan baku asam oksalat 0,1 m, dan 3 tetes indikator fenolftalein dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu dititrasi dengan NaOH 0,1 m yang diletakkan pada buret, menghasilkan larutan berubah warna dari jernih menjadi merah muda. Sedangkan pada pembakuan larutan H2SO4 0,1 m, dipipet 10 ml larutan baku NaOH 0,1 m dan 3 tetes indikator PP yang diletakkan pada Erlenmeyer. Dititrasi dengan H2SO4 0,1 m, menghasilkan larutan berubah warna dari merah menjadi jernih. Ini merupakan perhitungan. Yang pertama, perhitungan pembakuan larutan standar sekunder. Yang diketahui P1, P2, P3-nya lalu kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan menghasilkan 11,73 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus pengenceran N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Dan dihasilkan N2-nya 0,68 N. Kemudian yang kedua, penetapan kadar. Penetapan kadar ini dilakukan untuk mencari GR1, GR2, dan GR3-nya dengan BM asetosal 180,16. GR1-nya didapatkan 0,321 gram, GR2-nya 0,382 gram, GR3-nya 0,33 gram. Kemudian gramnya dirata-ratakan menghasilkan 0,345 gram yang setara dengan 345 mg. Yang ketiga, persen kadar asetosal 500 mg. Menggunakan rumus gram rata-rata per gram awal dikali 100% dan menghasilkan 69%. Digunakan natrium hidroksida sebagai larutan baku sekunder dikarenakan
derajat kemurnian yang lebih rendah dari larutan primer dan juga memiliki berat ekivalen yang cukup tinggi dan juga relatif stabil dalam penyimpanan. Alasan sebagai titran dikarenakan zat yang ditentukan kadarnya berupa asam salisilat yang memiliki sifat asam sehingga dibutuhkan titer yang bersifat basa kuat. Alasan digunakan asam oksalat sebagai larutan baku primer dalam membakukan larutan natrium hidroksida karena mempunyai kemurnian yang tinggi dan mempunyai berat ekivalen yang tinggi sehingga kesalahan penimbangan dapat diabaikan.